pelaksanaan tentang otonomi khusus jilid 1. Ketertinggalan yang terjadi di wilayah Papua. Dan diskusi saya yang pertama, kita berikan apresiasi untuk teman-teman dari Kominfo. Kita berikan aplaus. Jadi kalau memang dari 5 kampung yang ada di distrik 5 kampung kan? Nah, kalau dari 5 kampung yang ada di distrik Minat ini sudah ada yang terwakilkan, mendingan kami memberikan materi-materi singkat saja sambil menunggu Pak Kadis dan kampung yang lain sehingga kita buka nanti langsung sebentar masuk di sosialisasi terkait dengan dana otsus, baru kita masuk langsung dengan pembentukan. Nah, jadi saya bertanya apakah ini sudah ada 5 kampung terwakilkan atau belum? Oh jauh, aku sudah. Pasti lima. Bapak sekretaris kan mau ke kampung. PJ Kepala Kampung. Oh PJ Kepala. Selamat Bapak. Minta maaf waktunya ini kita tunda-tunda seperti itu. Terus jika ada sebutkan. Oh mau juga. Seperti itu. Untuk itu saya akan memperkenalkan nama saya dulu. Nama saya Ijaga Mengenok, asal Bovendigul dari 5 suku besar. Saya tidak bisa bilang satu suku, tapi saya berdiri di atas 5 suku besar. Karena bersama daun, bersama angin saya besar. Jadi saya tidak bisa beda-bedakan. Seperti itu. Termasuk saja mari kita mengenal kelompok informasi masyarakat. Dengan adanya undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik semakin mendorong pentingnya kehadiran kelompok informasi masyarakat sebagai media pelayanan informasi. Keberadaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik inilah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten setiap keseluruhan yang ada di Indonesia, lebih khusus kami di sini Bovendigul, melaksanakan kegiatan pembentukan dan pemberdayaan lembaga masyarakat. Itu tugas utama sebagai lembaga layanan informasi masyarakat terhadap isu-isu pembangunan sesuai dengan kebutuhan. Jadi dengan dasar undang-undang itu kami harus melaksanakan pembentukan kelompok informasi di setiap kampung. Setiap kampung itu di kami kan ada 112 kampung. Jadi kita harus wajib untuk membuka kelompok informasi demi layanan informasi ini terhadap setiap isu-isu pembangunan yang sedang terjadi, terutama apalagi di sini daerah perbatasan. Pasti isunya sangat banyak. Seperti itu. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, bahwa kesadaran masyarakat untuk memperoleh pengetahuan melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi semakin tinggi.
Contoh kita di sini, dulunya masih hutan, masih jalan kaki seperti tadi kakak jelaskan, bahwa dulu belum ada arus informasi yang masuk. Sekarang dengan jalan yang sudah ada, pembangunan TBN yang sudah ada, apalagi isu bahwa besok akan ada peresmian dan mungkin 01 negara RI ini bisa turun di sini, itu menjadi isu untuk kita. Dengan isu itu, kelompok informasi sangat berperan penting. Sangat berperan penting. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat beraneka ragam komunikasi atau kelompok yang memiliki fungsi KIM, yaitu dengan memberdayakan masyarakat lokal untuk memperoleh atau mengakses informasi dan teknologi komunikasi. Jadi kita di sini, kita tugas komunikasi, dinas komunikasi datang di sini untuk bagaimana memberdayakan masyarakat lokal yang ada di setiap kampung. Dan menurut kami daerah perbatasan ini sangat penting yang harus dibentuk dan melihat apa yang ada di dalam kampung, isu-isu pembangunan yang ada dalam kampung bisa akses melalui media informasi. Ada juga tugas KIM. Ada tugas KIM. Tugas-tugas itu yang pertama mewujudkan masyarakat yang aktif, peka dan memahami informasi. Jadi dengan informasi yang berkembang, kita juga bisa melihat, oh, betul informasi ini baik atau informasi ini tidak baik. Dia juga harus peka, bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang perlu dikembangkan dan mana yang tidak perlu dikembangkan. Seperti itu. Juga ada memberdayakan tugas dari kelompok informasi masyarakat yang pertama tadi, mewujudkan masyarakat yang aktif, peka dan memahami informasi. Yang berikut, memberdayakan masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat. Jadi kita saling belajar memberdayakan satu dengan yang lain, jangan yang satu sudah tahu kemudian diacu dengan yang lain. Tapi bagaimana kita saling mendukung untuk mengetahui, saling membantu untuk bagaimana bisa bersama-sama maju di dalam setiap kegiatan atau tugas-tugas di KIM, kelompok informasi masyarakat itu. Kemudian mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah. Maksudnya dua arah di sini antara kami pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah. Jadi dia mampu menyerap informasi dari masyarakat kepada kami di pemerintah, juga dia mampu menyerap informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Dan itu informasinya yang positif. Kalau memang ada informasi negatif, dia harus mengubah, bisa mampu mengolah, mengubah yang positif itu, yang mengubah negatif itu menjadi positif, baru bawa data sampaikan ke masyarakat. Bukan dia menjadi provokator, ini pemerintah seperti ini, jadi kita masyarakat harus begini, itu tidak. Itu bukan kelompok informasi yang baik. Jadi kelompok informasi dia mampu menyerap informasi baik dari pemerintah ke masyarakat, masyarakat ke pemerintah yang positif, yang membangun, isu-isu yang membangun, yang positif, tidak boleh yang negatif. Seperti itu tugas kelompok informasi. Juga dia punya tugas menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lain. Jadi kelompok informasi dia punya tugas, dia juga mampu untuk menghubungkan kelompok satu dengan yang lain. Contoh, kelompok satu dengan yang kelompok satu tidak baku paham, beda pendapat. Dia sudah kelompok informasi, dia mampu untuk bisa menyambungkan pemahaman antara kedua belah pihak kelompok itu. Dia harus mampu menyamakan persepsi, satu pikiran begitu, untuk bagaimana bisa sama-sama jalan berkembang di dalam kampung itu. Juga ada macam kelompok ini dia maju, kelompok yang satu tidak maju.
juga jangan iri hati atau kelompok ini kenapa dia maju, tapi bagaimana berjuang untuk dia maju karena apa. Saya juga mau maju supaya sama-sama berjalan baik di antara kelompok. Kemudian ada tugas tim lagi untuk memberdayakan kelompok dalam mengumpul, mengelola, dan menyebar informasi. Jadi di dalam kelompok informasi itu harus ada 1-2 orang yang dia mampu mengelola informasi. Seperti isu-isu pembangunan yang sedang terjadi di sini, dia mampu kelola informasi itu menjadi informasi yang baik untuk dikeluarkan di media publikasi. Dari beberapa tugas tim juga ada fungsi dari tim kelompok informasi. Fungsi yang pertama sebagai wacana informasi antar anggota tim secara horizontal dari tim ke pemerintah secara vertikal atau pemerintah ke masyarakat. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan di tugas ini itu 2 arah, berarti pemerintah ke masyarakat dan masyarakat ke pemerintah. Itu fungsinya. Bagaimana dia menghubungkan komunikasi yang baik, itu dia punya tugas. Dia tidak berperan sebagai provokator untuk menciptakan suatu persoalan, tapi bagaimana dia mampu untuk menyelesaikan persoalan di antara kelompok. Itu maksud dari satu kelompok informasi. Kemudian juga ada peran tim, ada tugas, fungsi, dan peran. Peran tim sebagai media forum, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki aktivitas mengikuti informasi dari berbagai sumber, kemudian mendiskusikan hasil dan menyalurkan informasi kepada masyarakat sekitarnya, dan lebih lanjut bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kelompok informasi dia bisa sebagai fasilitator, sebagai ketua untuk dia mampu memberikan informasi-informasi yang baik, dia mampu berbicara dengan baik, bisa bangun komunikasi yang baik ke pemerintah, juga pemerintah ke masyarakat, itu dia mampu. Juga dia mampu melihat isu-isu yang ada, dia bisa mengakses, mengelola, apalagi sekarang media. Seperti tadi Bapak Ibu ada bilang, sudah medianya sudah canggih. Bisa dengan media kita bisa kelola informasi, berbagai informasi, isu-isu pembangunan yang ada di kampung ini menjadi informasi yang luas. Bisa masyarakat luar juga bisa tahu kita di sini ada PGN, kita di sini ada kelompok tani ini. Melalui media orang lain di luar sana bisa tahu kita, dan mereka bisa hadir di sini untuk mau lihat atau apa gitu perkembangan yang ada. Peran tim yang berikut mitra pemerintah dalam menyebarluaskan informasi. Jadi dia bermitra dengan pemerintah untuk menyebarluaskan informasi yang dia serap di pemerintah, perkembangan di pemerintah seperti apa, dia mampu datang di masyarakat untuk menyampaikan bahwa perkembangan pemerintahan seperti ini, dia bisa datang lalu menjelaskan supaya masyarakat pun bisa tahu perkembangan pemerintah. Juga perkembangan di masyarakat bisa sampaikan ke pemerintah. Mungkin itu tugas penting seperti itu untuk ini. Jadi dia tidak terlalu keluar dari jalur itu. Bagaimana dia bisa berdiri bergerak di satu kampung yang punya potensi-potensi, bisa dia kembangkan, dia bisa menginspirasikan masyarakat pemuda yang ada untuk ayo kita tidak boleh tinggal-tinggal. Mari kita berkumpul, kita satukan hati dan pikiran, kita buat aset yang ada di kampung ini menjadi satu hal yang menarik untuk orang lain datang lihat kita. Itu mungkin seperti itu. Jadi pemuda yang ada kelompok informasi itu dia mampu untuk merangkul untuk bagaimana melihat aset-aset yang ada di sini dan dia menjelaskan. Itu saja. Ada pertanyaan atau
atau ada apa yang kurang jelas dari penyampaian yang ada bisa sampaikan. Asal kampung Linati, distrik Linati, atas keseluruhan 5 kampung yang kami mau ingin sampaikan, terutama nama saya dulu. Iya. Nama saya Julianus Kaok. Oh iya. Iya. Yang mau ingin disampaikan dari tentang kedatangan tim yang sosialisasi ini, kita mengerti tentang beberapa kali yang pernah ada tahap pertama, yang kedua kita masuk ke dalam pertemuan ini lebih luar biasa juga karena kebingungan kami masyarakat kampung di mana saja tentang jenis pembangunan dan ekonomi usaha masyarakat. Yang kami perlu sampaikan tambahan lagi untuk kita semua distrik Linati, 5 kampung, mengingat karena melihat dan memperhatikan dalam situasi kehidupan masyarakat banyak terhalang kehidupan menjadi stunting, terutama kurangnya teknis dari tim kelola program kerja dalam masa dana otsus, yaitu 1, tim kampung sebagai kaum kampung dengan aparatur. Kami kelembagaan melihat dan memperhatikan memang dalam bentuk rapat keseluruhan distrik jelas bagus, tapi turun ke kampung belum pernah melaksanakan kegiatan ini. Apa sebab halangan menjadi stunting pembangunan maupun ekonomi usaha masyarakat? Nah, karena kurang kerjasama. Dalam sistem kelompok bagus, tapi dalam beda pemasukan usulan di atas beda jauh, masyarakat bingung di situ. Jadi sosialisasi ini tentang ekonomi usaha masyarakat maupun pembangunan ini menjadi terputus. Banyak yang tertinggal dari pembangunan masyarakat, ekonomi usaha masyarakat, informasi online, baik dia kasih naik, tidak baik pun kasih naik. Belum di sini jelas dia sudah kasih naik berita. Ternyata 100% penanggung jawabnya tidak ada untuk ke masyarakat yang ada. Maka masyarakat jadi bingung, isu-isu berkembang tidak ada lagi pelayanannya dari pusat, provinsi, kabupaten maupun di tingkat distrik. Turun ke lapang kampung, kampung salah, tetap distrik juga tetap salah. Kabupaten jadi bingung, provinsi bingung, itu menjadi stunting. Maka kita ingatkan kembali untuk kerjasama ke depan. Memang betul harus kurang kerjasama yang baik itu memang tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Walaupun hati masyarakat mau ada perubahan, tapi kalau kurang kerjasama yang baik nanti tidak ada hasil juga yang baik. Makanya tadi kenapa saya di penjelasan tidak saya fokus dengan ini, tapi saya tekan di diskusi itu penting. Kenapa diskusi itu penting? Di situ sudah yang bisa membuat perubahan itu terjadi antara kita dan yang lain. Kita punya program, kita sudah usul masuk lewat yang ini, tetapi kalau tidak ada kerjasama yang baik juga, nanti hasil juga seperti itu. Akhirnya tidak ada apa-apa. Makanya peran Kim itu sangat luar biasa. Jadi Kim itu dia baik, bisa komunikasi 2 arah seperti yang tadi saya sampaikan. Dia bisa bawa informasi dari masyarakat terkait kita luas aspirasi-aspirasi ini naik ke pemerintah. Juga dia ikut sampai di sana, di pemerintah sana kita aspirasi ini sudah clear atau belum? Dia bawa lagi ke sini. Kalau belum, kendala di mana? Cari solusi. Mari kita diskusi bersama untuk kita keluar dari jalan itu, kendala itu. Di sini bagus karena di sini sudah 24 jam. Pasti kita akan upaya untuk di kampung, di kantor distriknya, kampung artinya baru kampung atau kantor kampung toh, dengan sekolah untuk harus ada internet macam yang diskusi begitu. Nah, itu pasti kita usulkan. Terus seperti dulu ada pelatihan tuh, itu kan hilang. Kita harus adakan kembali karena percuma dibangun itu tidak paham.
Sedangkan itu sangat membantu untuk pengembangan kampung kita atau sumber daya alam, bagaimana mengelola atau SDM kita. Tidak susah, tinggal cari saja karena itu sudah itu. Oh, kita bikin aman. Jika misalnya kelompok harusnya bikin laporan keuangan bagaimana cari saja di situ. Karena memang tahun-tahun berikut itu sudah tidak perlu kita harus kesana lagi. Jaringan yang dibangun itu untuk itu kita manfaatkan. Jadi kita tinggal kirim ke sana. Pasti sampaikan kemarin mungkin kemudian satu kemarin di sini ada cepat hasil data ya toh mungkin WhatsApp atau sebenarnya itu tanggung jawab Kominfo sebenarnya ya toh. Tapi bisa juga di kampung, bisa juga di distrik. Sebenarnya itu bukan hal yang harus Kominfo tidak. Baik, selamat siang, semangat pagi. Kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Kepala Dinas Kominfo dan narasumber dari KPR untuk mengambil tempat di depan. Acara kegiatan sosialisasi penggunaan dana otsus bagi kelompok informasi masyarakat dan aparat kampung di distrik Linati Rabu tanggal 28 September tahun 2022 segera dimulai. Yang terhormat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul, yang kami hormati narasumber dari BP4D, yang kami hormati Ibu Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Kabupaten Dinas Kominfo Kabupaten Bovendigul, dan yang kami banggakan tamu undangan serta masyarakat distrik Linati yang selalu setia menemani hingga siang hari ini. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kasih-Nya hingga pada kesempatan hari ini yang kedua kali kami dari Dinas Kominfo hadir di tempat ini guna melaksanakan kegiatan sosialisasi dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Sebelum kami masuk ke dalam acara selanjutnya, kami buka segala aktivitas kita ini dengan doa singkat. Mari siapkan akal budi pikiran hati kita untuk kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih-Mu kami dapat ada di tempat ini untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dalam keadaan yang baik, terutama nafas kehidupan yang Kau berikan di dalam setiap kita, agar hari ini kami masih memperoleh kehidupan. Terima kasih banyak Bapak. Kami serahkan seluruh kegiatan kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu, dari awal, akhir, pertengahan. Semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak. Doa yang tak sempurna ini kami sampaikan kepadamu di dalam diri Yesus Kristus, Raja Kerahiman yang hidup, berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selanjutnya kami masuk dengan laporan kegiatan kepada Ibu Kepala Bidang IKP. Waktu kami silakan. Laporan kegiatan sosialisasi penggunaan dana otsus bagi kelompok informasi masyarakat dan aparatur kampung di distrik Linati Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2022. Kepala Distrik, Kepala LPP SRI Kabupaten Bovendigul, yang terhormat narasumber dari BP4D Kabupaten Bovendigul, yang terhormat para kepala kampung
yang mungkin tidak sempat pada kesempatan ini hadir, cuma dari Kampung Minati ya. Selamat datang di kegiatan ini. Para peserta kelompok informasi masyarakat, aparatur kampung, dan juga tamu undangan yang kami banggakan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama patutlah kami panjatkan puji dan syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga acara sosialisasi penggunaan dana otsus bagi kelompok informasi masyarakat dan aparatur kampung di distrik Minati ini dapat berjalan dengan baik. Pertama-tama saya juga diminta permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Seharusnya kegiatannya berjalan dari jam 10, namun ada sedikit satu dan lain hal, sehingga tadi kami langsung ambil kebijakan dengan mensosialisasi dulu kegiatan pembentukan sosialisasi terkait dengan pembentukan kelompok informasi masyarakat, dan kita masuk berikutnya ke pembukaan. Baik, saya akan lanjut dengan laporan penyampaian laporan kegiatan untuk sosialisasi penggunaan dana otsus bagi aparatur kampung. Dasar pelaksanaan. 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17/Kominfo/03/2009 tentang diseminasi informasi nasional oleh pemerintah, pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota. 2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 76/PMK.07/2002 tentang pengelolaan penerimaan dalam rangka penggunaan otonomi khusus, penerimaan dan penggunaan dana otonomi khusus. Dan yang ketiga yaitu dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Bogor tahun 2022. Yang keempat, hasil konsultasi dan kerjasama Dinas Komunikasi Kabupaten Bogor dengan pemangku kepentingan yang ada di setiap distrik dan kampung. Angka Romawi 2, nama kegiatan. Nama kegiatan adalah penyelenggaraan hubungan masyarakat, media, dan kemitraan komunitas. Maksud dan tujuan kegiatan. Maksud dilaksanakan kegiatan ini agar para anggota kelompok informasi masyarakat, aparatur kampung, dan seluruh masyarakat dapat memperoleh pengetahuan praktis untuk penggunaan dana otsus dengan baik dalam rangka meningkatkan kemampuan serta menumbuhkan kreativitas masing-masing. Dan adapun tujuan dari kegiatan ini adalah agar anggota kelompok informasi masyarakat, aparatur kampung, dan seluruh masyarakat dapat mengelola dana otsus secara mandiri dan dapat memanfaatkan potensi-potensi alam yang ada yang tersedia di sekitar tempat tinggalnya untuk diolah dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya. Angka Romawi 4, tema. Adapun tema yang kami ambil dalam kegiatan ini adalah sosialisasi penggunaan dana otsus bagi kelompok informasi masyarakat, aparatur kampung, dan seluruh masyarakat kita yang bersumber daya manusia berkontribusi yang produktif, maju, dan mandiri. Adapun peserta dari kegiatan ini adalah dari distrik Minati, dari 5 kampung yang berada di distrik Minati. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di kantor Balai Distrik Kampung Minati, di kantor distrik
aula kampung distrik Minati. Materi pembinaan ini peserta akan mengikuti sosialisasi penggunaan dana otsus bagi kelompok informasi masyarakat dan aparatur kampung, sekaligus pembentukan kelompok informasi masyarakat pada setiap kampung. Di mana, mohon maaf, sebenarnya kelompok informasi ini harus sudah dibentuk dari tahun kemarin, namun tertunda sehingga kami laksanakan untuk dibentuk pada tahun ini. Sumber dana dari kegiatan ini berasal dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul, bersumber dari dana otsus tahun 2022. Penutup, demikian laporan ini yang dapat saya sampaikan. Kiranya kegiatan ini dapat membawa dampak positif bagi kita semua yang hadir, baik dalam kota, kabupaten, distrik, dan kampung yang berada di distrik Minati, Kabupaten Bovendigul. Dan sebelum saya mengakhiri laporan panitia ini, mohon kesediaan Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk dapat memberikan sambutan sekaligus membuka acara kegiatan sosialisasi penggunaan dana otsus bagi kelompok informasi dan aparatur kampung distrik Minati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Ibu Kabir yang sudah melaporkan kegiatan pada hari ini. Selanjutnya sambutan Kepala Dinas Kominfo sekaligus membuka kegiatan ini dengan presi. Kepada Bapak, disilakan. Selamat siang untuk kita semua. Bapak, Ibu, siang memang bikin lapar juga. Tadi tunggu lama, saya minta maaf itu. Kita tadi di BNB sana, lalu kembali, tapi saya dengar dari David sudah dilaksanakan sosialisasi. Terima kasih semua sudah mendengarkan dengan baik. Baik, yang saya hormati Kepala Distrik atau yang mewakili, yang saya hormati narasumber dari BP4D atau Bapeda, yang saya hormati Ibu Kepala Bidang yang punya acara kali ini, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibu yang sudah hadir di tempat ini. Puji syukur pada Tuhan bahwa kita bisa ketemu hari ini di tempat ini. Apa yang direncanakan semua bisa berjalan dan kita bisa sama-sama berkumpul. Meskipun sedikit terlambat, tetapi kita semua dari Dinas Kominfo yang hadir bersama dengan dari BP4D atau Bapeda bisa hadir di tempat ini untuk kita sama-sama mensosialisasikan tentang dana otsus, juga tentang pembentukan tim yang tadi Ibu Tabit sudah laksanakan ya. Ya, ini juga salah satu kelompok yang penting bagi kita. Kenapa kelompok ini harus dibentuk? Karena kelompok ini yang nanti menjembatani hubungan komunikasi informasi di kampung ini untuk menyampaikan ke Dinas Kominfo atau melalui komunikasi yang lain yang bisa disampaikan. Tetapi pada prinsipnya bahwa kelompok ini sebagai kelompok yang menyampaikan informasi keluar supaya
orang di luar tahu bahwa perkembangan pertumbuhan yang ada di kampung atau di distrik ini bisa berjalan, ada pertumbuhan dan perkembangan terutama dari sisi ekonomi untuk masyarakat kita. Nah, pada kesempatan ini juga bersamaan dengan pembentukan kelompok tim ini, Pak Distrik, mari kita sama-sama di sini. Jadi saya lanjut bahwa pada kesempatan ini juga kami akan melakukan sosialisasi tentang penggunaan dana otsus. Kenapa harus disosialisasikan? Karena penggunaan dana otsus ini memang benar-benar harus mencapai tujuan dan sasaran di masyarakat kita. Tahap pertama sudah berjalan, otsus tahap pertama dari 2001 sampai 2021. Nah, tahap kedua 2021 dan seterusnya ini perlu kita sosialisasikan supaya masyarakat juga bisa tahu. Jangan cuma tahu saja, tidak, tetapi bagaimana juga dia bagian daripada dana otsus itu, sehingga dana otsus ini bisa benar-benar mengena di masyarakat, berguna, bermanfaat, sehingga bisa kelihatan terutama dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Kesejahteraan itu menjadi prioritas dalam pelaksanaan dana otonomi khusus ini. Jadi dengan sendirinya kita harus melibatkan masyarakat. Sosialisasi ini sudah juga berjalan di beberapa distrik dan semua menyambut dengan baik. Kita berharap bahwa di distrik nanti ini juga masyarakat bisa menerima dari sisi informasi apa yang disosialisasikan hari ini, bisa menerima, mengetahui, sehingga di kemudian hari apabila ada dana otsus yang tiba di tempat ini, masyarakat juga bisa terlibat. Salah satu dana otsus yang dilaksanakan itu hari ini. Kegiatan kita juga ini dari dana otsus, menyangkut sosialisasi kepada Bapak Ibu semua supaya tahu. Jadi ini dana otsus juga. Jangan Bapak-bapak tanya lagi. Ya, dana otsus ini salah satu kegunaan hari ini sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Kominfo juga mendapatkan dana otsus, tapi kegunaannya untuk informasi. Dana otsus juga ada di tempat lain, di dinas lain. Nanti juga disampaikan oleh Bapak narasumber kita, nanti akan menindaklanjutinya kepada Bapak Ibu sekalian. Tetapi pada prinsipnya kami pemerintah menginformasikan sehingga masyarakat bisa tahu dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar itu adalah keterlibatan dari masyarakat juga. Baik Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih sudah hadir di tempat ini, juga Pak Distrik yang sudah menyediakan tempat untuk kami di sini, sehingga kami bisa hadir bersama masyarakat untuk menyampaikan sosialisasi ini. Baik, saya akan membuka sosialisasi ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kegiatan kita sosialisasi penggunaan dana otsus sebagai kelompok informasi masyarakat dan aparat kampung dapat terlaksana. Terima kasih. Selanjutnya kami akan masuk dengan istirahat. Dalam istirahat ini ada sesi foto bersama dan tim dari kami bisa mengundang masyarakat dan kita semua untuk sesi foto bersama. Dalam sesi foto bersama ini nanti dibagi dua.
materi penggunaan dana otsus dari Bapeda selaku narasumber. Dia akan menyampaikan kedua. Bapak Ibu, Enang Ambe Uni Bayangin semua, selamat siang. Selamat siang. Pertama-tama, sebagai makhluk kita Tuhan, patut kita ucapkan puji dan syukur, terutama atas nafas kehidupan yang diberikan kepada kami, dan juga dapat mempersatukan kita dengan momen yang sementara kita lakukan. Seperti tadi sudah disampaikan oleh MC bahwa kita berada dalam agenda pemaparan berkaitan dengan penggunaan dana otsus. Namun sebagai legal formal, karena saya memperkenalkan diri, nama saya Antonius Didi SD, status di Bapeda sebagai Subdit Penelitian dan Pengkajian Bapeda Kabupaten Bovendigul. Dan mau saya sampaikan di sini bahwa berkaitan dengan penggunaan dana otsus, Bapeda adalah fungsi koordinasi dan konsultasi, sehingga yang menangani otsus ini teman-teman di bidang ekososku, namun karena berhalangan sehingga saya diberikan kepercayaan untuk membawakan materi ataupun berbagi informasi kepada masyarakat berkaitan dengan otsus atau otonomi khusus yang mungkin kita dengar, tapi nanti sebentar kita ikuti dan kita diskusi sama-sama berkaitan dengan apa itu sebenarnya otsus. Mungkin sekedar perkenalan, mohon izin Pak Hadis dan juga Kepala PPRI, dan juga Bapak Distrik yang saya hormati sudah bersedia menerima kami di Distrik Pinati, serta Bapak Ibu masyarakat sekalian yang saya kasihi. Mungkin itu sekedar perkenalan. Saya akan coba berbagi informasi dan sharing informasi kepada Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan otsus. Ada beberapa catatan yang menjadi outline paparan saya. Yang pertama, pendahuluan sendiri kebijakan nasional pemerintah pusat berkaitan dengan dana otsus. Yang berikut mekanisme penggunaan dana otsus dan juga implementasi dana otsus. Next. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan materi kita pada siang hari ini tentang otonomi khusus. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu tahu itu otonomi khusus. Kadang dengar juga sudah merasakan. Jadi dalam kebijakan pemerintah pusat terkait dengan otonomi khusus, pertama, sebagai informasi pertama sudah kita lakukan sejak 2001 hingga 2021 tentang otonomi khusus jilid 1. Masih kita di slide kedua. Ya. Setelah itu diberikan kebijakan baru berkaitan dengan otsus Undang-Undang 2 2021 tentang otonomi khusus jilid 2. Apa itu otonomi khusus? Saya pikir Bapak Ibu ada yang sudah tahu terkait dengan otsus. Jadi kalau kita bicara otsus ini, pemerintah pusat memberikan kewenangan. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah Provinsi Papua dalam segala aspek pembangunan, kecuali politik dan moneter. Seperti itu. Jadi kita tahu di Republik ini ada daerah-daerah tertentu, ada 3 di sana.
yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Yang pertama itu Papua sendiri, otonomi khusus Papua. Yang kedua Aceh, dan juga kalau tidak salah daerah istimewa Yogyakarta. Seperti itu. Jadi kekhususannya itu ada di tiga. Jadi patut kita merasa syukur dan bagaimana otsus itu kita nikmati atau kita terima dengan apa yang terutama berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pembangunan. Jadi tujuan bagaimana otsus itu dihadirkan selain yang tadi sudah disampaikan. Jadi tujuan kehadiran otsus di sini terkait dengan bagaimana mensejahterakan masyarakat Papua, terus kesejahteraan seperti itu. Otsus hadir karena dari pemerintah pusat melihat ketertinggalan yang terjadi di wilayah Papua, kekhususan itu diberikan. Seperti itu mungkin ada pendapat-pendapat dari yang mencetus merancang otsus ini, banyak pendapat, dan itu juga di dunia media itu banyak kita bisa lihat. Mungkin demikian. Next. Ya, ini seperti yang tadi. Undang-Undang 21 2001 itu pertama, yang kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otsus jilid 2. Jadi Bapak Ibu sekalian, perbedaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sampai dengan implementasinya sampai 2021 plus Undang-Undang 2 terkait dengan kewenangan. Jadi dalam amanat PP 106 dan 107 itu jelas di Undang-Undang 2. Jadi dalam PP 106 itu sudah diberikan kewenangan. Dulu kan provinsi yang mengatur. Otsus Papua itu kan ada di provinsi, di Jayapura. Tapi sekarang tidak, langsung diatur oleh pemerintah pusat. Karena hasil evaluasi ternyata tidak maksimal, dan itu bagian dari kebijakan untuk bagaimana pemerintah pusat melihat ini tidak kena dikasih uang ini, dia tidak betul menyentuh ke masyarakat, sehingga uang tetap dikasih di jilid 2, uang tetap dikasih, tetapi fungsi kontrol langsung dari pusat. Seperti itu. Jadi itu diatur dalam PP 106. Juga dalam implementasi otsus, di situ sudah digambarkan di PP 106 berkaitan dengan program-program otsus. Kali sebentar kita lihat di atas slide selanjutnya. Itu sudah dirincikan. Ini yang masuk di otsus, program-program ini, program pembangunan. Tapi konteks dari implementasi dari dana otsus. Terus di dalam PP 107 itu berkaitan dengan dokumen rencana itu percepatan pembangunan. Seperti itu. Jadi di dalam ada istilah yang sekarang kita dengar TTI. Itu baru. Block rent, specific rent, ada 3. Ini semua sudah dana otsus, tapi dipilah-pilah seperti itu. Itu dituangkan dalam PP 107. Terus dalam PP 107, kenapa di Jawa itu kampung itu udah bilang desa? Di dalam sini diatur tentang itu. PP 107. Desa itu apa? Dia merincikan dari orang asli Papua. Orang asli Papua adalah ras Melanesia dan seterusnya. Itu di PP 107. Juga desa diganti dengan nomenklatur.
desa diganti dengan kampung, kecamatan diganti dengan distrik, kabupaten tetap seperti itu. Dibentuk lembaga adat, ini dasar di sini seperti itu. Sehingga dalam amanat Otsus, jadi undang-undang turunan dari undang-undang adalah peraturan pemerintah. Kalau kita di daerah kan peraturan bupati seperti itu, perda terus peraturan bupati seperti itu. Ya, itu terus dalam surat Kementerian Keuangan seperti yang tertera di slide dan juga ada di materi yang Bapak Ibu pegang, itu nomor S garis datar 180 dan seterusnya tentang penyampaian kewajiban menyampaikan rencana penganggaran yang bersumber dari dana Otsus. Seperti tadi saya sampaikan, di situ ada blok grant, spesifik grant dan DTI. Jadi Bapak Ibu sekalian, dana Otsus ini dikasih sumber dananya adalah dana DAU nasional. Dana DAU nasional yang diberikan kekhususan kepada orang Papua kita di sini. Seperti itu. Nah, dalam regulasi sudah dipilah-pilah seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi sekitar 1,2% dari DAU nasional itu yang diberikan ke Otsus Papua. Terus next, ya ini DAU nasional yang diberikan ke Provinsi Papua berupa dana Otsus. Next, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan di sini seperti yang tadi di awal saya sampaikan bahwa sudah dipilah-pilah. Jadi untuk terkait dengan yang tadi saya sebutkan, spesifik grant itu dia masuk di pendidikan. Itu prioritas pendidikan kesehatan. Nah, ini bidang pendidikan. Presentasinya sudah ditentukan langsung. Sehingga pada saat pemerintah daerah melakukan mengimplementasikan ini, porsi yang diberikan itu nanti diambil 30% untuk pendidikan. Jadi dinas pendidikan tidak bisa ambil porsi Otsus itu 30% dari total penggunaan yang diberikan ke dinas. Misalnya macam 1 miliar dinas pendidikan, 30% dari 1 miliar itu mereka di dinas pendidikan itu ada waktu. Karena sudah diamanatkan dalam regulasi atau aturan seperti itu. Ya, jadi untuk program implementasi dari spesifik grant atau salah satunya adalah bidang pendidikan. Jadi ini dia punya program-program yang bisa kita buat dalam rangka pendanaan Otsus. Saya kasih contoh. Pada saat musrembang distrik. Jadi kebutuhan masyarakat lihat bahwa ini yang perlu. Coba kita lihat di sini. Ternyata pendidikan itu yang ini pas. Sudah di sini disepakati, dikasih tanda bahwa ini Otsus, didorong. Dan pada kesempatan ini sebagai informasi, ketika saya lakukan diminta juga membawakan hal yang sama terkait dengan Otsus di distrik Undip Tengah. Saya lupa bulan apa, teman-teman itu tahu. Jadi di situ banyak dalam dinamika forum, banyak masyarakat yang bertanya, Otsus ini tidak bisa, dia punya format itu sendiri. Otsus ini kan kekhususannya harus kita bangun dari sisi regulasi. Setelah itu, pada saat penyampaian, saya komitmen bahwa saya akan dorong itu. Kita buat regulasi Otsus sendiri. Sehingga mulai dari perencanaan sampai implementasi, betul masyarakat tahu bahwa kita pernah Otsus. Sampai
di tingkat kampung maupun distrik bisa rasakan itu. Dan wajah otsus itu bisa dirasakan langsung. Maka setelah itu kebetulan teman-teman dari Kominfo lakukan kegiatan, hadirkan Direktur Otsus Papua, Bapak Edi Wahid. Dan saya coba komunikasi dan justru itu yang beliau datang untuk mau menyampaikan kepada kita. Sehingga mulai dari tahun depan otsus yang akan dilakukan di Kabupaten Bovendigul, bukan di Kabupaten Bovendigul saja, tetapi di semua kabupaten kota. Dibuat musrenbang otsus, format dari distrik sudah disediakan format. Jadi usulan otsus, misalnya macam program ini kita masukkan dalam format yang sudah disediakan khusus untuk otsus. Sampai di tingkat kabupaten sudah diberikan ruang untuk kita lakukan musrenbang, sama seperti musrenbang kabupaten, mekanismenya sama, tapi konteks dalam otsus seperti itu. Dan itu kebijakan di otsus ini dua yang harus dicoba dilaksanakan. Dan untuk Bovendigul tahun depan kita laksanakan itu. Format sudah tersedia. Seperti itu. Kami akan kawal dari sisi perencanaan berkaitan dengan kekhususan yang diberikan, format dan mekanisme. Ya, next. Ya, ini contoh-contoh program. Next saja. Ya, ini sama dengan bidang kesehatan. Porsinya sama, dia masuk di spesifik frame khusus pendidikan kesehatan. Mekanismenya sama seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, next. Ya, ini juga sama bidang pemberdayaan ekonomi, sama saja dia punya mekanisme. Next. Jadi Bapak Ibu, satu lagi yang disebut DTI, dana tambahan infrastruktur ini seperti ini, pembangunan infrastruktur. Jadi di situ ada contoh seperti air bersih, listrik. Ini kan sumber dana, kalau kita gunakan dana otsus, mungkin termasuk dari teman-teman di Kominfo kalau tidak salah. Jadi dari Kominfo lakukan kegiatan itu dari dana otsus sudah. Jadi dia masuk di sini. Itu kamar itu dana tambahan infrastruktur seperti itu. Teman-teman adalah contoh real yang Bapak Ibu bisa langsung melihat. Baik, next. Ya, ini telekomunikasi, sanitasi lingkungan, dia masuk semua di dana tambahan infrastruktur. Ya, next. Jadi itu mungkin contoh dari Dinas Pendidikan, dan ini rekapitulasi usulan rencana detail di 2022. Ini sebagai contoh saya tampilkan ini. Jadi porsinya dari tadi 30%, 30% Dinas Pendidikan itu dapat 20 miliar. Nah, ini contoh implementasi yang kita terapkan di Bovendigul. Seperti itu. Terkait juga dengan untuk bidang-bidang lain juga sama seperti ini. Sesuai dengan tadi kan bidang pendidikan, kesehatan juga pun demikian, nanti dibuatkan mekanismenya seperti ini. Ya, mungkin demikian. Next. Ya, saya pikir demikian terkait dengan mekanisme implementasi dana otsus. Untuk sementara tahun kemarin seperti tadi saya sampaikan bahwa tahun-tahun kemarin kita tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Turunannya adalah Permendagri 86 Tahun 2017 tentang mekanisme tata cara penyusunan dokumen perencanaan.
Itu yang sementara kita lakukan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sharing. Next. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin beberapa informasi yang bisa saya sharing pada kesempatan siang ini. Mohon maaf jika kurang dan lebihnya, mungkin sebentar ada sesi diskusi, kita bisa diskusi bersama, berbagi informasi seperti itu. Demikian, terima kasih. Ya, baik. Salam, selamat siang kita semua. Selamat siang. Para petugas yang di masyarakat. Ini kami ingin sampaikan juga dengan beberapa hal yang tadi kita lalui sesuai dengan khusus. Betul-betul kami masyarakat masih bingung dalam tata pelayanan masalah dana otsus. Akhirnya ada yang banyak kesimpulan tentang dana-dana otsus. Banyak tantangan waktu rapat saat pertemuan di mana saja kami pernah masukan-masukan. Bagaimana dengan uang datangnya sampai dengan saat tadi sudah sampaikan dari awal tahun sampai dengan terbatas kendalanya di mana stunting menjadi perubahan sistem keuangan. Maka kita minta dukungan untuk atas nama masyarakat distrik Mingarti ke 5 kampung dalam nilai ketentuan hanya diperhatikan oleh pemerintah daerah kabupaten setiap distrik dan kampung-kampung. Nilai kelasnya dari setiap kampung punya pelaporan yang jelas. Pelaporan, nah itu yang masuk dalam sisi kelola dana keuangan masalah khusus dengan programnya apa jenis program ekonomi usaha masyarakat, jenis pembangunan jalan dan lain-lain sebagainya. Maka kami masih dalam pelatihan untuk sementara ini masukkan usulan ini lebih bagus untuk kita masukkan lagi untuk minta dukungan masa depan 2022 masuk ke 2023. Maka yang satu kita harus kerjasama yang baik masyarakat kampung, masyarakat atau bukan masyarakat tapi masyarakat kampung, terutama pimpinan kampung dan kawan-kawan kelembagaan masyarakat, bagaimana perubahan sistem untuk administrasi kelola keuangan dan program bersama. Ini yang kita harapkan untuk besok Januari ke depan. Dengan teknisnya harus tim juga mengontrol. Kemarin timnya bagus tapi terputus karena apa? Banyak yang punya atau orang yang tidak mengambil terlalu banyak. Akhirnya kita masyarakat ini mau dengar yang mana? Ini tidak ada dipercaya lagi dengan beberapa penyampaian tapi itu nanti ada lagi apa juga dalam lama dan pemaham. Jadi ini, maka kita minta supaya dalam sini bagaimana untuk daya masyarakat besar di daerah sekitarnya di mana-mana. Jadi kita terutama di sini nanti kita minta itu ada kendala. Dewan masyarakat yang besar, tapi masa tenang, terbaik. Tapi terus kelolalanya ada pada pimpinan masing-masing. Ini bagaimana kita putus? Apakah pelayanan pemerintah ke masyarakat, bukan pemerintah di atas, tapi pemerintah kampung atau di atas, pasti distrik juga akan bagus. Kalau distrik bilang tidak, berarti kalian sekali salah pertama. Itu yang kita perlu sampaikan dan menjadi poin ke masyarakat. Untuk setiap dinas instansi ini lapor untuk pelayanan masyarakat kita semua di koordinasi dari itu yang saya tadi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi. Jadi di sini saya tangkap berkaitan dengan pelayanan dana otsus. Jadi kalau tidak salah tadi saya sampaikan sedikit. Jadi mekanisme penyaluran dana otsus itu yang pertama. Sebelum mekanisme perlu saya sampaikan bahwa untuk di Kabupaten Bovendigul dari pembagian porsi dana otsus dari DTI, Blok Grant, Spesifik Grant ada 16 OPD yang mengelola. Jadi tidak semua khusus
karena dilihat 16 dinas ini dia langsung menyentuh ke masyarakat Papua, orang Papua kita di kampung sini. Makanya ditentukan itu. Salah satunya adalah Kominfo. Jadi Rala tadi saya sampaikan, untuk Kominfo dia porsinya di blok red, bukan di spesifik red, dia di blok red. Seperti itu. Terus yang berikut, untuk mekanisme penyaluran dana otsus seperti yang tadi saya sampaikan, dia melalui musrembang. Nanti di tahun depan itu lebih jelas. Jadi tahun-tahun sebelumnya dia masih campur. Nanti pada saat di musrembang kabupaten baru Bapeda pila-pila dia, dia masuk di dana otsus. Karena usulannya yang mengacu pada item-item program yang otsus yang tadi sudah disesuaikan. Tapi untuk tahun depan dia berubah. Formatnya yang kita isi kegiatan itu sudah disediakan nanti. Nanti Bapeda akan sediakan itu. Jadi kita tinggal isi. Kegiatan pendidikan apa? Kamu butuh sekolah, tulis itu sekolah. Kalau kita usul. Seperti itu. Itu semua berlaku untuk 16 OPD penggunaan dana otsus itu. Nanti setelah kita masukkan informasi, kita lakukan musrembang. Musrembang khusus untuk otsus. Seperti musrembang yang kita biasa lakukan. Dia punya mekanisme. Setelah musrembang kabupaten, ada juga musrembang provinsi. Tapi saya belum tahu untuk tahun depan kita di provinsi Papua kan yang jelas mungkin ada kemungkinan besar kita di Papua Selatan itu turun ke provinsi. Seperti itu. Itu dia mekanisme. Terus Bapak Ibu harus ketahui untuk dana kampung itu bukan dana otsus. Dana kampung bukan dana otsus. Jadi jangan salah pengertian, dana kampung ini bukan dana otsus. Jadi jangan kamu marah-marah kepada kampung. Tidak. Jadi kalau lagi sudah BPN langsung kebijakan pemerintah pusat. Sama seperti tadi saya bilang, saya ada tulis di situ 1,25%. Ini dana alokasi umum dari pemerintah pusat. Yang diberikan untuk dana otonomi khusus. Tapi khusus untuk dana kampung, hal yang sama diberikan oleh pemerintah pusat, namanya sekarang Pak Jokowi. Pak Jokowi berikan bukan hanya kita di Bukit Timur, di Papua, tidak, semua seluruh Indonesia. Seperti itu. Porsinya dari dana pusat. Jadi itu perlu Bapak Ibu tahu. Jangan karena pikirannya otsus, dianjur kepala kampung, Pak, salah. Begitu. Jadi saya kasih tahu, aturannya jelas. Seperti itu. Jadi dana kampung bukan dana otsus. Baik, masih ada lagi? Silakan. Baik, shalom. Selamat siang untuk kita semua. Bapak Kepala Bapeda yang saya hormati dan juga Bapak-bapak dinas terkait yang saya hormati. Maaf saya belum tahu dengan bingung dengan nama dinas. Baik, di sini pertanyaan saya, nama saya Paulinus Keorden dari distrik Ninati, Kampung Ninati. Pertanyaan saya di sini menyangkut dengan dana otsus. Oke, itu kira-kira dana otsus dia keluar per tahun dari pusat ke provinsi, provinsi ke kabupaten. Oke, pertanyaannya, apakah dana otsus itu disalurkan ke tiap-tiap kabupaten? Apakah nanti dilihat dari jumlah KK dari misalkan dari kabupaten ke kampung-kampung, dari Bovendigul ke berapa kampung?
Jadi akan dilihat populasi penduduk yang dari tiap-tiap kampung itu dianggarkan dana otsusnya dihitung banyaknya jumlah masyarakat atau banyak dia punya volume penduduk, misalkan dari distrik Menati beberapa kampung-kampung, itu dilihat dia punya ukuran jumlah penduduk atau tidak jumlah uangnya dari dana otsus. Baik, itu saja pertanyaan saya. Baik, terima kasih nih Pak Paulinus. Berkaitan dengan porsi yang diberikan kepada kita, porsi khusus. Jadi tadi saya sampaikan di sini, kalau dinas pendidikan dikasih porsi 30%. Porsi 30% itu di dalam itu dia punya ada unsur yang tadi Pak sampaikan. Pertama juga berkaitan dengan jumlah penduduk, terutama orang Papua. Ada persyaratan lain, luas wilayah, seperti itu. Karena contoh bagaimana dia memberikan prinsip pemerintah adalah bagaimana dia berikan bantuan, terutama kepada masyarakat untuk membangun dengan potensi yang ada. Contoh saja, mungkin nanti daerah yang terisolir bisa kasih contoh. Berarti diberikan uang. Bangun itu infrastruktur di sana, diberikan uang. Seperti itu. Ada persyaratan lain, tapi paling tidak untuk porsi penganggaran ini sudah tetapkan dalam regulasi. Sehingga untuk kita melakukan itu atau implementasikan, yang jelas kita tetap mengacu pada aturan yang sudah ditetapkan. Apalagi Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan, untuk dana otsus tahun ini, pemerintah pusat ini langsung lakukan fungsi kontrol. Dia berikan uang, dia kontrol langsung dari sana dengan sistem. Jadi tinggal ketika kita lakukan penggunaan dana otsus pada saat SPJ, Bapak Ibu tahu SPJ dana kampung kan biasa ya, seperti itu. Di situ dia sudah lihat bahwa ternyata dari saya kasih 1 miliar itu dia mampu 900 juta. Jadi Bapak Ibu bedanya di tahun implementasi otsus jilid 2 ini diberikan reward dan punishment, dalam artian kalau kau berani bisa melakukan pertanggungjawaban dengan dana yang saya berikan secara 100%, dana akan saya tambah. Seperti itu. Ketika saya kasih 1 miliar, kau tidak mampu, kau cuma bisa dapat 700, besok 700 juta itu kan sakit. Kasarnya begitu. Dan kita di Kofindikul update informasi itu akan terjadi. Karena dari sisi kemampuan SD, bisa tidak kita melakukan otsus seperti itu. Jadi untuk otsus jilid 2 ini langsung dikontrol oleh pemerintah pusat. Skenario diatur seperti ini. Kita dikasih uang, pakai. Kalau kau bertanggung jawab 100% dengan bukti yang jelas, SPJ jelas 100%, berarti ada peluang untuk pemerintah pusat langsung memberikan uang atau penambahan uang. Kalau kau tidak mampu, berarti sejumlah apa yang kau lakukan dalam surat pertanggungjawaban itu nanti dikasih 700 itu nanti dikasih dari 1 miliar tersebut. Itu setiap tahun begitu. Jadi dituntut untuk kita kerja keras, manfaatkan barang itu baik-baik, terutama dalam otsus. Mungkin seperti itu. Ya, masih ada lagi saya berikan kesempatan satu Mas ya, silakan. Jadi Bapak Ibu, kira-kira yang sudah tadi teman-teman tanyakan mungkin di luar dari itu bisa disampaikan. Silakan. Baik, terima kasih atas berikan waktu kepada kami. Perkenalkan, nama saya Rafael Kotanun, asal distrik Minati, Kampung Minati.
Nah, ini pertanyaan saya. Maksudnya dana otsus ini, oke, kita selalu dengar bahwa dana otsus itu dikhususkan ke orang asli orang Papua. Nah, maka dengan itu dana otsus yang selama dari jilid 1 sampai sekarang ini, nah, dana otsus yang selama dari berjalan ini kita khususnya masyarakat ini kita tidak tahu tentang dana otsus yang selama berjalan. Ini pertanyaannya, apakah dana otsus yang Republik Indonesia yang mereka keluarkan itu dikhususkan ke provinsi saja, provinsi sama di provinsi lalu ke kabupaten? Saya kira ini tingkat distrik dengan kampung di mana? Nah, karena selama ini kita tidak pernah merasakan tentang dana otsus yang sebenarnya berjalan. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih sudah bertanggapi ya. Berkaitan dengan masyarakat berdominan dana otsus dan rasakan. Jadi itu betul. Yang pertama, kita berikan apresiasi untuk teman-teman dari Kominfo. Kita berikan aplaus. Kenapa? Ada alasannya. Otsus jilid pertama tahun 2001 sampai 2021 habis ini kan. Bapak Ibu pernah dengar dan kita lakukan apa sosialisasi seperti ini kan tidak? Tidak. Nah, makanya kita harus berikan aplaus ke teman-teman di Kominfo. Kenapa? Yang pertama itu kita butuh informasi. Karena otsus ini sudah dirancang dalam sejumlah regulasi, sudah dibagi-bagi porsinya. Sehingga sekarang ini kan masyarakat butuh informasi, dan pada saat ini kita harus berikan apresiasi kepada teman-teman yang kelompok. Kita hadir untuk memberikan informasi itu. Otsus itu begini. Itu yang pertama. Yang kedua, memang itu betul. Tadi saya bilang dana kampung itu bukan dana otsus kukus. Tidak usah bicara dana kampung, dana otsus, dana kampung otsus, tidak. Kamu salah. Jadi dia punya mekanisme. Kita biasa lakukan sama-sama. Proses perencanaan itu satu hal yang tidak biasa dilakukan, kekurangan pemerintah daerah dalam bidang teknis penggunaan dana otsus. Saya kasih tahu pada saat ini, mereka tidak kasih tahu. Bikin program datang, bikin jalan di situ tidak pasang papan nama, ini dana otsus. Nah, akhirnya timbul pertanyaan ini atau untuk bicara. Kan datang dulu deh, kumpul dulu. Ini sudah rencana begini-begini, karena ini dana otsus desa kasih tahu kamu pemilik ini, jadi saya mau bangun jalan di sini. Seperti itu. Ini kan kelalaian yang teknis pengguna dana otsus dan sudah menjadi catatan. Hal yang sama dilakukan, disampaikan juga pada saat sosialisasi yang pertama. Kita sebagai pemerintah wajib mengakui itu, sehingga pada saat ini kita datang menyampaikan yang sebenarnya. Ini loh kekurangan kita. Kita tidak datang menyampaikan kepada masyarakat karena ini dana otsus kita pakai ini. Pakai bangun jembatan, pakai bangun jalan. Tidak tempel situ datang permission dari masyarakat. Ini dana otsus ini. Yang bicara otsus kan buang saya ada bawa saya mau kerja. Kalau sudah begitu kan masyarakat betul. Bayang betul. Ini berotsus ini. Dan sekarang informasi itu saya sampaikan. Di situ kelemahan dan itu pertanyaannya pas menurut saya. Tujuan itu kita hadir menyampaikan itu di sini. Oke? Baik, satu lagi. Ini harus dari pagi boleh, satu sore kan begini. Ya pas. Silakan. Ini di luar dari itu, tapi saya cuma utama-utamanya yang Islam. Nama saya Laurensius Enggar, masyarakat. Kami sebagai Rema Distrik. Dinamakan dana otsus. Oke. Kami di naungan negara Republik Indonesia, masyarakat Indonesia.
dalam dana opsi ini sudah di dalam bentuk kita kan bersepakat. Berarti kita setiap provinsi satu, kabupaten masing-masing, distrik masing-masing, kampung masing-masing. Tapi di dalam wilayah Umar, tadi disampaikan kawan, kami berharap tidak. Karena di dalam satu setiap kampung itu kan sudah ada juda, ada janda, dan jatuh, pakai lumpur, sering kulit, segala macam sudah didaftar dalam negara Republik Indonesia. Berarti kami namanya dana opsi harus kita harus merasakan seperti itu. Saya kira terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa dari Rema. Jadi menanggapi hal ini, saya kembali lagi sampaikan. Tadi porsi-porsi kan sudah jelas. Kenapa otsus itu tidak dirasakan seperti yang tadi Pak Purwon sampaikan? Itu kita berikan kembalikan geometri teknis yang menangani. Contoh, ada juga dinas sosial seperti yang tadi Bapak sampaikan. Prosesnya bagaimana dilakukan identifikasi dan memetakan, oh di sini potensi untuk saya berikan bantuan. Itu sudah teknis, amin. Itu sudah teknis. Seperti itu. Itu yang penting saya bisa sampaikan. Terus berkaitan dengan LMA, ada porsi LMA tadi. Peraturan pemerintah dan implementasi dari Undang-Undang 2 tahun 2021, di situ PP 107, di situ bicara lembaga masyarakat adat ada di situ. Hanya sekarang sangat dilematis. Ini saya bicara realita, teman. Ya, elemen kabupaten sudah terbentuk. Apakah elemen kabupaten? Karena ini ada porsi penganggaran dari dana otsus di situ, sampai dengan tingkat kampus. Ini jujur saya kasih tahu. Porsi sekian persen untuk elemen ada di situ. PP 107 itu sudah amanatkan itu. Honorariumnya ada, dijamin dalam dari dana otsus, diberikan honor. Sekarang yang menjadi masalah, apakah elemen kabupaten sudah coba untuk membentuk organisasi ke bawah sampai di tingkat kampung? Sudah kan tidak? Kalau sudah dana otsus jelas, kalian punya hak ada di situ. Itu mekanisme baku. Ini bukan barang tertutup tentang. Ya, itu Bapak Ibu yang bisa menilai. Dan ini realita seperti itu. Elemen kabupaten terbentuk distrik sampai di tingkat kampung. Porsinya ada. Seperti itu. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Minta maaf terkait dengan elemen itu bukan tipu barang yang ada di dalam aturan. Uangnya juga ada dalam situ. Dari porsi yang diberikan sekian persen untuk kabupaten provinsi pun sudah dibagi 30% untuk pendidikan, kesehatan, dan seterusnya sampai dengan urus elemen juga ada di situ. Seperti itu. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Saya mohon maaf karena kita dibatasi waktu. Nanti setelah ini mungkin ada yang kita diskusi. Bukan saya tahu, tapi kita cerita. Itu yang paling penting. Karena ini yang menjadi persoalan kan tantangan realita. Bagaimana porsi-porsi yang sudah diberikan di Kabupaten Bogor itu mereka bisa implementasikan sesuai dengan amanat otsus. Ada manfaat masyarakat rasa puas ini, saya sudah buat otsus ini seperti itu. Kalau masyarakat sudah bilang begitu berarti mantap. Itu pas, fokus di situ. Tapi ini kan tidak. Berarti belum maksimal. Jadi otsus jilid 2 ini kami juga diupayakan dari sisi perencanaan untuk mendorong regulasi otsus seperti yang tadi saya sampaikan. Distrik coba kamu dorong usulan. Kita di sana pres sudah dikasih porsi otsus. Masyarakat ini nanti belum butuh apa sekarang dengan adanya PMP, apa kita bisa bantu di sana sudah
seperti itu, khusus untuk kantor khusus. Seperti ini di kalau tidak salah di 2022 ini mendukung PRB ini dan harus ada support, itu informasi. Itu ada support untuk akses. Itu di Yosus 2022 yang sekarang ada berjalan. Itu sebagai informasi saja. Porsi infrastruktur seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin seperti itu yang bisa saya berbagi. Mohon maaf kurang dan lebih, saya mohon maaf, tapi itulah yang saya tahu. Saya pikir dengan modal itu ke depan Bapak Ibu bisa ada gambaran bahwa oh ternyata Otsus tidak datang dari sini, tapi mana kepala kamu itu salah, itu masalah. Karena itu bukan dalam Otsus, gitu. Seperti itu. Minta maaf kurang dan lebihnya dalam penyampaian saya, tetapi saya secara pribadi datang hadir di sini karena punya kerinduan. Bagaimana informasi saya kasih tahu. Saya mau saudara di kampung sana. Seperti itu. Dan dia akan berlaku semua 20 distrik ini. Ini sudah prioritas. Kemarin ditambah persiapan untuk melakukan sosialisasi. Saya bilang masyarakat tidak butuh apa, mereka butuh tahu dulu. Begitu. Jadi kemarin langsung kebijakan dari pemerintah provinsi, terutama yang menangani Otsus, berita dua kepada teman-teman di Kominfo untuk wajib dilakukan sosialisasi. Masyarakat tahu dulu sebelum ini. Jangan sampai sosialisasi seperti jilid 1 sudah selesai, baru tahu wah ini Otsus. Wah salah. Jadi hari ini kita datang di distrik Minati, besok baru ke semua 20 distrik di Kominfo akan datang dan pilih berbeda terkait dengan hal ini. Karena kita rasa penting, banyak kita tahu dulu ini Otsus. Oh sudah, warna apa yang kamu lihat di sini nanti kurang seperti tadi saya sampaikan. Mungkin begitu kita baca sama-sama bicara lagi tadi. Ya, mungkin begitu. Saya mohon maaf jika apabila ada hal-hal yang secara tidak langsung saya berikan apa menyentuh ini dari Bapak Ibu sekalian. Saya tidak bermaksud ini, tapi pada prinsipnya bagaimana saya mau sharing informasi terkait dengan Otsus. Kurang lebihnya saya minta maaf, terima kasih. Selamat sore. Iya, baik, terima kasih kepada Bapak narasumber kita yang hebat bisa menyampaikan informasi-informasi baik kepada kita. Mari sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah. Bapak Ibu, saudara-saudari, mungkin minta waktu sebentar dari Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia yang Ibu Fedidul ada menyampaikan hal-hal maksud dan tujuan. Untuk itu kami mohon sebentar, habis dari rally mereka kita akan lanjut dengan kita punya pembentukan kelompoknya. Jadi saya mohon jangan bosan. Seperti yang tadi Bapak Anton sampaikan bahwa memang selama ini tidak ada informasi, kita mengalami kesenjangan informasi. Untuk itu Kominfo hadir untuk bagaimana kelompok informasi itu harus ada. Sementara begitu dulu, Bapak waktu kami menyampaikan. Terima kasih Ibu. Salam. Selamat sore Bapak Ibu, ketua adat, tokoh masyarakat yang ada di distrik Minati. Perkenalkan, saya mewakili dari Radio Republik Indonesia Bopendibul. Sudah pada tahu Bapak Ibu RRI? Sudah. Syukur kalau begitu. RRI di Bopendibul itu bersama-sama dengan kantor Kominfo. Jadi kita tempatnya juga sama di kantor Kominfo. Nah, apa tugas dari RRI? RRI salah satunya tadi seperti Bapak Ibu yang sudah sama-sama sudah mendengarkan bagaimana
manfaat dan kegunaan dari dana otsus. Nah, penyampaian informasinya melalui RRI salah satunya. Jadi RRI saat ini juga memberikan informasi-informasi dalam siaran-siarannya yang bisa didengarkan juga melalui radio maupun melalui handphone Bapak Ibu sekalian yang ada. Jadi bisa di-download di App Store maupun Play Store-nya, itu ada namanya RRI Playgo. Nah, seperti apa RRI Playgo-nya? Itu bisa di-download di Play Store ini. Nah, ini bisa saya tunjukkan yang ini RRI Playgo-nya. Nah, jadi RRI Playgo ini, jadi kalau di distrik sini saya lihat internetnya lancar, jadi bisa menerima siaran RRI Playgo, jadi bisa didengarkan. Nah, di dalam ini ada banyak pilihan radio. Jadi kalau Bapak Ibu mau dengar RRI Jayapura, RRI Biak, RRI Serui, RRI Papua, begitu. Seluruh di Papua maupun Papua Barat itu ada semua RRI, maupun RRI Bovendigul. Nah, ini siaran RRI Bovendigul. Jadi bisa didengar. Kalau tidak punya radio, bisa didengar melalui handphone yang ada. Ini ada radionya tadi banyak, seluruh RRI di seluruh Indonesia. Itu RRI Net. RRI Netnya di mana? Di sini ada. Ini RRI Net. Ini TV. Jadi siaran radio yang divisualkan. Jadi ada di gambarnya. Nah, ini juga tergantung dari jaringan internet Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu di sini jaringan internetnya kuat, begitu, bisa mendengarkan siaran-siaran melalui RRI. Nah, kenapa? Karena media sebagai penyampai informasi, saya rasa sangat penting kan. Bagaimana Bapak Ibu bisa menerima informasi tentang pembangunan di kawasan Kabupaten Bovendigul maupun tentang misalnya pertanian, kesehatan. Nah, jadi siaran-siaran kita juga ini memang diperuntukkan untuk namanya, kalau kita kasih nama itu lokal konten. Jadi kita juga mau menerima masukan ini. Misalnya Bapak Ibu ada kendala-kendala tentang pembangunan atau tentang penggunaan dana otsus tadi, bisa disampaikan melalui RRI pada pemerintah setempat, gitu. Pada Bapak Bupati atau kepada Pak Antonius tadi, begitu di perencanaannya. Jadi bisa disampaikan melalui RRI juga. Nah, RRI juga bisa menerima nomor teleponnya kalau Bapak Ibu mau dicatat melalui misalnya jaringan ini, itu di WA 0811 4988 666. Ya, bisa diulang ya. Di nomornya 0811 0811 tunggu ya, 4988. izin Pak, ulang supaya diketik, supaya tampil di depan supaya mereka tinggal ikut. Oh ya, bisa diulang ya. Untuk sambungan telepon RRI Bovendigul di nomor 0811 4988 666. Itu untuk telepon. Untuk WA, karena sudah ada ya, Bapak Ibu kan pakai WA kan? Pakai WA itu di akhirnya saja 222 sama 0811 4988 222. Itu untuk nomor WA. Jadi bisa misalnya dipoto, kirim foto, terus di pakai voice suara, bisa. Bapak Ibu misalnya, kami dari distrik Ninati ingin menyampaikan permasalahan ini, gitu. Nanti kita bantu siarkan. Mudah-mudahan tersampaikan kepada pemerintah daerah. Ya, saya rasa itu. Kalau Bapak Ibu masih ada yang kurang jelas,
tentang aplikasi RRI Playgo yang bisa didengarkan. Sudah bisa belum, Bapak? Atau perlu kami bantu? Mungkin dibantu sama teman-teman kita yang dari RRI. Kalau mau di-download mungkin RRI Playgo-nya bisa didengarkan. Jadi tidak pakai ini lagi, tidak harus melalui radio. Tapi kalau ada radio juga lebih aman. Misalnya di rumah melalui radio, tetapi kalau lagi Bapak Ibu lagi misalnya dalam perjalanan kemana, bisa dipantau melalui handphone yang ada. Jadi itu mungkin Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, saya terima kasih atas kesempatannya untuk bisa menyampaikan keberadaan RRI, khususnya aplikasi RRI Playgo yang bisa di-download di handphone dan bisa didengarkan semua siaran-siaran RRI yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang berada di Kabupaten Brebes Timur, RRI Brebes Timur. Gitu. Saya berterima kasih kesempatannya. Saya akhiri. Salam, selamat sore. Serta yang kami banggakan, peserta sosialisasi penggunaan dana otsus di distrik Minati. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan penyelenggaraannya kami dapat menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan ini dari pagi, siang, hingga sore ini dalam keadaan baik-baik saja. Untuk tidak membuang waktu kami, yang selanjutnya kami berikan waktu kepada Bapak Kepala Dinas Kominfo memberikan sambutan atau arahan singkat sekaligus menutupi kegiatan ini. Waktu kami silakan. Selamat sore untuk kita semua. Sore. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang saya hormati Bapak Kepala Distrik Minati, yang saya hormati Bapak Kepala LPP RRI Tanah Merah, yang saya hormati Bapak narasumber, yang saya hormati Kepala Bidang, Ibu Kepala Bidang IKP, yang saya banggakan Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita sudah sama-sama mengikuti kegiatan sosialisasi, dua kegiatan sekaligus, untuk sosialisasi otsus juga pembentukan KIM. Kita berharap bahwa hasil hari ini bisa berjalan dengan baik dan Bapak Ibu bisa menerimanya. Kita berharap begitu. Bisa kan? Bisa. Wah, ya semangat kan? Semangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semoga hari ini menjadi awal yang baik untuk kita semua, khususnya untuk sosialisasi dana otsus. Ini memang Dinas Kominfo memang memulai ini di tahun ini, memulai sosialisasi tentang dana otsus ini di tahun ini, supaya semua masyarakat di distrik kampung juga bisa mengetahuinya, sehingga di kemudian hari ketika dana otsus ada masuk di sini atau ada perencanaan dana otsus, masyarakat juga bisa mengerti, juga bisa menyampaikan usul saran melalui dinas-dinas terkait. Itu yang kita harapkan. Lalu tentang pembentukan KIM, kita juga berharap bahwa pembentukan KIM ini juga ada kelanjutan. Jangan sampai habis terbentuk mati lagi. Semoga apa yang sudah terbentuk hari ini ada kelanjutan, nanti tinggal koordinasi dengan kepala seksi juga kepala bidang, sehingga semua bisa berjalan baik dan lancar.
karena kita melihat bahwa dengan perkembangan teknologi BTS yang ada di semua distrik, berarti sudah bisa komunikasi dengan smartphone. Dengan sendirinya Bapak Ibu kalau punya telepon, ada telepon kan? Ada HP? Ada. Kalau ada HP berarti kan bisa komunikasi langsung dengan kami juga. Ada kepala bidang, tadi ada disampaikan kan? Ya. Berarti kan bisa komunikasi langsung tentang informasi yang ada di sini, sehingga apa yang terjadi di sini bisa disampaikan juga dari kita di Tanah Merah, bisa ada informasi yang bisa disampaikan. Hubungan timbal balik ini juga kita harap bisa berjalan baik dan lancar. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang kita harapkan. Dengan memanjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, kita menutup kegiatan kita di hari ini. Terima kasih dan selamat sore untuk kita semua. Dengan demikian, seluruh rangkaian acara kita pada sore hari ini telah selesai. Harapan kami dengan kegiatan sosialisasi ini dapat membawa dampak yang positif bagi kami sebagai pihak dari pemerintah dan lebih khusus kepada masyarakat. Tuhan Yesus memberkati.